Baru-baru ini Jepang mengalami sedikit guncangan di politiknya dan kali ini akhirnya mendapatkan kejelasan terhadap siapa Perdana Menteri Jepang yang terbaru. Jawabannya adalah Sanae Takaichi. Dan yes, dia adalah perempuan dan menjadi sosok pertama kalinya di Jepang untuk menjabat sebagai Perdana Menteri. Dialah Perdana Menteri pertama perempuan di Jepang. Terjuluki dirinya sebagai Iron Lady, dia akan membawa banyak perubahan-perubahan terhadap pemerintahan Jepang. Dan itu akan berdampak ke kita. Hah? Gimana, no? Yes, salah satu kebijakannya dengan lantang dia suarakan dan dia utarakan dan itu akan membuat, bagus buat Jepang, tapi belum tentu bagus buat kita. Kayaknya udah pasti nggak bagus buat kita sih. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa disebut Iron Lady? Dan apakah dia akan membawa perubahan-perubahan terhadap ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki di Jepang yang sampai sekarang masih cukup besar? Namanya adalah Sanae Takaichi. Dia lahir di tahun 1961. Jadi kalau sekarang itu usianya kira-kira udah 64 tahun. Nah, beliau ini berasal dari Partai Liberal Democratic Party dan jabatannya sekarang adalah Perdana Menteri Jepang. Pertanyaannya adalah, kenapa dia menjadi menteri pertama di Jepang yang perempuan? Jadi ini kocak banget kalau gua nggak salah info ya. Dia adalah Menteri ke-101 di Jepang, Perdana Menteri lebih tepatnya. Jadi sebelum dia ada 100 pria yang sempat menjadi Perdana Menteri dan dia adalah wanita pertama yang memimpin Jepang menjadi Perdana Menteri Jepang. Ini adalah hal yang hampir nggak banyak orang bisa percaya kalau ini akan terjadi di Jepang. Kenapa sih hal ini jadi kayak hal besar gitu? Kenapa jadi kayak nggak hal yang biasa aja gitu? Oh, ada cewek jadi pemimpin, ya udah gitu. Karena Jepang ini secara nilai ya dari gender gap alias ketimpangan sosial antara cewek dan cowok ini bukan masalah jumlah, tapi masalah timpangnya gitu, jaraknya, privilege-nya, opportunity-nya dan lain-lainnya, atau bahkan bagaimana mereka bisa dianggap setara apa enggak. Jepang itu peringkat 118 dari 148 countries berdasarkan skor gender gap-nya. Makin bawah makin kurang bagus. Japan ranks 180th out of 148 countries in gender gap report. A cabinet office survey conducted last year of local assembly members revealed that women in politics face a myriad of challenge balancing their legislative responsibilities with family life, harassment, and entrenched gender stereotypes. Jadi kebayangkan seberapa susahnya gitu seorang perempuan untuk bisa sukses di Jepang, terutama di sini dibahasnya adalah di politics. Makanya selama bertahun-tahun sekarang baru ada cewek yang berhasil menjadi Perdana Menteri. Makanya ini menjadi sesuatu yang wah banget bagi Jepang. Karena mereka selama 100 periode Perdana Menteri ke belakang belum pernah ada dan akhirnya sekarang ada, dan di mana Jepang juga di dalam keadaan skor gender gap mereka cukup buruk. Gue cuma bacain info ya, gue nggak ngomongin masalah perang gender dan lain-lain, itu urusan kalian lah tentang cewek dan cowok gitu. Gue cuma ngomongin apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ini lagi rame di Jepang. Dan salah satu janjinya dia adalah untuk bikin Nordic Gender Balance. Apa itu Nordic Gender Balance? Japan PM candidate Sanae Takaichi vows Nordic Gender Balance. Our cabinet and LDP executive commit will include women to extend that they will be comparable to those Nordic countries. Jadi banyak banget posisi-posisi di negara-negara Nordic itu cewek-cewek itu banyak masuk politik gitu, hampir setengahnya atau bahkan lebih menyaingi jumlah cowok. Jadi udah kelihatan kayak mau cewek mau cowok lu pada bisa punya peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk masuk ke politik. Dan di sini dia berusaha untuk melakukan itu. Setidaknya itu janji dia. Tapi di sisi lain dia nggak full untuk ngedukung woman juga. Salah satunya adalah dia menentang suksesi garis keturunan kekaisaran ke perempuan. Jadi tetap tuh kaisar harus ke lineage laki-laki jatuhnya. Dia juga menolak peraturan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Tentu saja para pakar dan analis bilang bahwa walaupun dia Perdana Menteri perempuan pertama, dia tetap seorang konservatif. Jadi dia tidak terlalu membawa semangat besar-besaran terhadap reformasi gender di Jepang. Walaupun tadi ada ya kesebut dan mungkin ada beberapa lagi kebijakan-kebijakan yang berusaha untuk membuat perempuan bisa terjun ke politik, tapi di sisi lain Takaichi juga tetap menjaga nilai-nilai konservatif yang menjadi identitas Jepang, yang mungkin banyak orang mengkritisi masih belum progresif, masih belum membawa semangat kesetaraan gender yang sudah modern atau mungkin bahkan lebih dari modern. Dan seterusnya kita akan ngomongin tentang kebijakan mengenai imigrasi dan tourism yang lagi rame diomongin. Dan tentu saja pendapat beliau adalah berupaya untuk membatasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang sehingga Jepang tidak jadi over tourism atau kebanyakan orang asingnya daripada orang Jepangnya. Dia tetap berusaha untuk me-welcome orang-orang untuk datang ke Jepang, tapi mungkin dibikin lebih teratur, tertib, atau bahkan sulit. Atau mungkin juga bisa dibuat jadi lebih mahal. So that means she might restrict the number of foreigners settling down in Japan. She might make it more expensive for foreigners to visit as tourists, for example. And of course, on the other hand, she knows that Japan's economy cannot
work without foreigners. So she will let foreigners in, but not in big numbers as before. Itulah kenapa ini berdampak buat kalian yang mungkin mau ke Jepang dalam beberapa waktu dekat. Karena ya pasti ada ngaruhnya. Mungkin jadi lebih mahal, mungkin jadi lebih sulit. I don't know, belum ada semacam peraturan yang jelas. Untuk kebijakan imigrasi, beliau juga bilang gitu, kayak apa perlu nih Jepang mendatangkan pekerja-pekerja asing sebanyak ini? Apakah memang harus kayak gini? Apakah semuanya legal? Apakah semuanya udah bener dan lain-lain? Jadi pengetatan pintu masuk, bukan ditutup total. Dan sebenarnya kalau dari backgroundnya yang merupakan ultra konservatif dibilang-bilang di berbagai macam media, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang pastinya akan berubah dengan seiring pergantian Perdana Menteri Takaichi ke sebelumnya, yaitu Shigeru Ishiba, serta Jepang yang yennya dikenal semakin melemah. Secara personal, Takaichi sangat sangat mengagumi Margaret Thatcher. Margaret Thatcher itu adalah Perdana Menteri di Inggris ya, yang buat kalian belum tahu dia itu dapat julukan Iron Lady, dan makanya dia di Jepang sekarang mendapatkan julukan Iron Lady-nya Jepang. Apakah dia bisa sekeras itu kebijakan-kebijakannya layaknya Margaret Thatcher? Sebelum ini dia terkenal menjadi menteri termuda di Jepang, menduduki posisi Menteri Hubungan Dalam Negeri di bawah kabinet Shinzo Abe. Ada beberapa hal yang banyak orang ngomongin tentang dia yang mungkin bakal menjadi sebuah perbincangan gitu, karena dia ini punya sentimen yang berbeda menanggapi Jepang di masa lalu. She is a regular at Yasukuni Shrine, seen by China, the two Korea, and other Asia victims of Japan World War II aggression as a place that glorifies the country's wartime past. Jadi dia sering banget ke Shrine Yasukuni, dan shrine itu dilihat di negara-negara lain sebagai shrine yang mengglorifikasi aksi Jepang di masa lalu. Tentu ini akan menjadi semacam radar bagi negara-negara lain yang sempat menjadi punya masalah dengan Jepang di masa lalu. Tapi hal ini juga semakin diperkuat dengan sentimen-sentimen kebijakan pertahanan militernya she has called for a stronger military, more fiscal spending for growth, promotion of nuclear fusion, cybersecurity, and tougher policy on immigration. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru sih kalau kalian tahu di Jepang. Politik Jepang ini sangat kental dengan bau konservatif sebenarnya. Karena dari dulu yang menguasai benar-benar partai-partai konservatif, tapi konservatif dengan kebijakan-kebijakan konservatif yang cukup beda-beda. Bahkan kadang ada yang sedikit kewalahan kayak sebelumnya, yang dimana tiba-tiba harus mengimpor tenaga kerjaan karena saking butuhnya tenaga kerja. Tapi sebenarnya apa yang gue omongin tadi bukan hal yang baru. Nuansa Jepang dipimpin sama konservatif itu udah berlangsung cukup lama, dengan kebijakan-kebijakannya yang mungkin terlihat sangat kanan atau bahkan seperti mengglorifikasi wartime di masa lalu. Jadi ini kayak bukan hal baru lah buat Jepang dapat kepemimpinan konservatif, tapi kadang-kadang kebijakannya juga nggak selamanya langsung mengarah ke sangat-sangat langsung konservatif. Tapi kalau kalian tadi dengar, wah berarti Jepang pengen perang lagi dan segala macam. Sebenarnya ini mesti dengan konteks ya. Jepang ini dari dulu udah emang bernuansa konservatif karena partai terkuatnya itu partai konservatif yang punya semacam gelagat, apa sih bahasa lebih baiknya ya, bahasa lebih enaknya gitu ya. Semacam semacam gerakan-gerakan yang kayak mengarah meromantisasi atau mengglorifikasi masa lalu mereka di wartime. Jadi ini bukan pertama kalinya ada Perdana Menteri cewek terus langsung mengglorifikasi perang dan militer. Enggak. Ceweknya iya, glorifikasi yang lain-lainnya udah ada dari kapan tahu. Oh, dan fun fact, dia juga punya kebiasaan yang unik. As a student, Takaichi was a drummer in heavy metal band and rode a motorcycle. Ya, jadi Jepang dapat Perdana Menteri yang suka heavy metal dan suka naik motor. Ini satu hal yang banyak dikritik sama masyarakat Jepang ya. Ini adalah statement dia yang cukup kontroversial dan mungkin kalian sendiri bisa setuju bisa enggak. I will abandon the work-life balance. I will work and work. She said in a comment that sparked strong if mixed online reaction. Work. Kok makin mirip kayak... Tapi poinnya kalian dapatkan bahwa Jepang itu kan udah terkenal dengan overworknya, environment kerja yang sangat kurang oke buat banyak orang dan bahkan buat orang Jepangnya sendiri. Pelan-pelan udah banyak yang meninggalkan itu, pelan-pelan perusahaan udah sadar tentang pentingnya bagaimana pegawai juga bisa kerja dengan happy dan lain-lain dengan work-life balance, mungkin moto-motonya lah, tapi poinnya adalah untuk mengurangi overworknya. Tapi sebagai pemimpin dia malah punya statement yang bilang I'm living work-life balance, I will work. She asked all party lawmakers to work like a horse. Tapi kira-kira itulah Perdana Menteri baru Jepang. Dampaknya buat kita sudah pasti Jepang dengan itikadnya ya tadi ya, dengan kebijakan-kebijakan yang udah disuarakan akan mulai mengevaluasi tentang over tourism Jepang dan over immigration Jepang. Nggak tahu ya, gue pakai kata over immigration udah masuk over immigration apa enggak, tapi over tourism udah fix, atau setidaknya mengevaluasi lah imigrasi sekarang enaknya gimana. Ada kritik, ada evaluasi, ada poin tambahan, kalian mau tambahin silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking apa yang terjadi di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe, atau kalau udah klik like.
like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari satu, jadi kalau belum nontonin video gue yang lain, cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan kalian juga bisa dapetin update lebih cepat di story-story gue atau di konten-konten yang gak perlu diedit kayak di Instagram dan di TikTok. Follow gue di sana ya. Kadang-kadang gue juga bagi-bagi info atau ngajak-ngajak ikut acara atau ya ngobrol-ngobrol lah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.